Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 isu HIB akan membahas perihal isu Sustainable Development Goal 8 yang membahas tentang decent work dan economic growth atau kelayakan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Yang pada hal ini kita akan membahas isu terkait dampak dari pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ketenagakerjaan dan kondisi ekonomi di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu ada saya sendiri, Hafil Ridwan, lalu ada Muhammad Fajri Ilmi, Muhammad Lutfi Rais, Muhammad Irwan Firmanto, dan yang terakhir ada Arif Teguh Nugraha. Dari SDG 8 terdapat 12 tujuan perihal ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi, yang pada intinya mengatakan bahwa berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga dapat membangun kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semuanya. Namun pada tahun 2020 telah terjadi banyak musibah mulai dari banjir, puting beliung, tanah longsor, erupsi, abrasi, kebakaran hutan, gempa bumi, dan lain-lain. Lalu diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang datang dari Wuhan, Cina dan menjangkit di seluruh bagian dari dunia hingga saat ini. Hal ini memberikan efek yang cukup parah terhadap ekonomi dan ketenagakerjaan di seluruh dunia, terutama di Indonesia itu sendiri. Dari hal ini kami dari kelompok 4 akan membahas bagaimana efek pandemi terhadap ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia, serta bagaimana Indonesia akan menyelesaikan efek dari pandemi itu sendiri, sehingga ketenagakerjaan dan ekonomi dapat berjalan kembali sesuai dengan SDG 8. Terdapat 4 pembahasan mengenai hal ini, yaitu ada apa yang dimaksud dengan pandemi COVID, lalu ada bagaimana pandemi COVID mempengaruhi ekonomi, yang ketiga ada bagaimana pandemi COVID mempengaruhi ketenagakerjaan, dan yang terakhir ada bagaimana pencegahan dari pandemi COVID itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, pengertian wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu perjangkitan suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitaannya meningkat secara nyata, melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka. Suatu wabah dapat terbatas pada lingkup kecil, tentunya disebut outbreak, yaitu serangan penyakit. Lingkungan yang lebih luas, epidemi, atau bahkan lingkup global, suatu pandemi atau epidemi global atau wabah global merupakan terjangkitnya penyakit menular pada banyak orang dalam daerah geografi yang luas. Pandemi adalah salah satu level penyakit berdasarkan penyebarannya secara umum. Ada 3 level penyakit yang dikenal dalam dunia epidemiologi, yaitu endemi, epidemi, dan pandemi. Central of Disease Control and Prevention atau CDC memberikan definisi masing-masing pada 3 level penyakit tersebut. Pertama, endemi adalah kehadiran konstan suatu penyakit menular pada suatu populasi dan cakupan wilayah tertentu. Kedua, epidemi adalah pertambahan angkatan kasus penyakit seringkali secara tidak di atas batas normal yang diprediksi pada populasi di suatu area. Sedangkan pandemi adalah epidemi yang sudah menyebar ke beberapa negara dan benua dengan jumlah penularan yang masif. Diumumkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 menandakan bahwa penyakit tersebut sudah menjangkit begitu banyak populasi di berbagai negara. Data dari Johns Hopkins University and Medicine Conference Virus Research Center per 25 Maret 2020 menunjukkan populasi COVID-19 sudah menjangkit 175 negara dengan angkatan penularan sebanyak 42.500
kasus John. Akhir 2019, tepatnya 29 Desember 2019, dokter di Wuhan berdasarkan oleh penyakit pneumonia yang tidak wajar. 31 Desember 2019, otoritas kedokteran di Wuhan lalu melaporkan temuan tersebut ke WHO. Baru 4 minggu kemudian, tempatnya 26 Januari 2020, coronavirus jenis baru, yaitu novel coronavirus, diidentifikasikan dan diumumkan ke publik. Di Wuhan, COVID-19 terus merambat menyakiti seluruh dunia. Hingga pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, sebuah virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sampai saat ini belum diketahui penyebab virus corona. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lain. Pandemi coronavirus dari 2019 sampai 2020 atau dikenal sebagai pandemi COVID-19 adalah peristiwa penyebarnya penyakit coronavirus 2019. Di seluruh dunia, penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali pada bulan Desember 2019 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Sebagai 11 Maret 2020 hingga 23 April 2020, lebih dari 2 juta kasus COVID telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 1.995.745 orang meninggal dunia, lebih dari 70.809 orang sembuh. Virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu penyakit dari seluruh spesies ke spesies lain. Evolusi of the COVID-19. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada tubuh pasien. Namun secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Virus diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan secara batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit COVID-19 paling menular saat orang yang menderita memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tapi dapat berkisaran dari 2 hingga 14 hari. Gejala umum diantaranya demam, batuk, dan sesak napas. Komplikasi dapat berupa pneumonia yang penyakit pernapasan akut berat. Tidak ada vaksin atau pengobatan antivirus khusus untuk penyakit ini. Pengobatan primer yang diberikan berupa terapi sintomatik dan suportif. Langkah-langkah pencegah yang direkomendasikan diantaranya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak orang lain, serta memantau dan isolasi diri untuk orang yang mencurigakan bahwa mereka terinfeksi. Langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan infeksi termasuk tinggal di rumah, menghindari tempat-tempat ramai, menjaga jarak dari orang lain sehingga munculnya tangan dengan sabun dan air dan setidaknya selama 20 detik, mempraktikkan kebersihan pernapasan yang baik dan menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Adapun upaya lain untuk mencegah penyebaran virus termasuk pembatasan perjalanan, karantina, pemberlakuan jam malam, penundaan dan pembatalan acara, serta penutupan fasilitas. Upaya ini termasuk karantina HUB, karantina nasional di Italia dan di tempat lain di Eropa, serta berlakukan jam malam di Tiongkok dan Korea Selatan, berbagai penutup perbatasan negara atau perbatasan penumpang yang masuk. Penampisan ini di bandara dan stasiun kereta, serta informasi berjalan mengenai daerah dengan transmisi lokal. Sekolah dan universitas
telah ditutup baik secara nasional dan lokal di lebih dari 124 negara dan mempengaruhi lebih dari 1,2 miliar siswa, selagi menjatuhkan sosial bertunjuk untuk mengurangi kontak orang yang teridentifikasi dengan kelompok besar dengan menutup sekolah dan tempat kerja, membatasi perjalanan dan membatalkan pertemuan publik besar. Pedoman jarak jauh juga mencangkum bahwa orang harus terpisah setidaknya 1,8 meter. Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, penundaan dan pembatalan secara olahraga dan budaya, dan khawatiran luas tentang kekurangan persediaan barang yang mendorong pembelian panik. Misinformasi dan teori konspirasi tentang virus telah menyebar secara daring dan telah terjadi di insiden di China dan Rusia terhadap orang Tionghoa dan orang-orang Asia Timur atau Asia Tenggara lainnya. Sekian dari saya. Ya, bisa dilihat dari evolusi COVID-19 sendiri pada tanggal 29 Desember, Wuhan telah terjadi virus COVID-19 ini di Wuhan. Lalu pada 11 Maret, WHO menyatakan secara resmi pandemi COVID. Lalu pada Kamis 26 Maret, tercatat ada 190 negara yang terinfeksi oleh virus COVID. Lalu pada 31 Maret, Indonesia melaporkan ada 1.528 kasus. Dan sekarang virus corona telah mencapai 854.608 kasus. Dan mungkin kali ini sudah lebih dari 3 juta. Berlanjut ke pembahasan kedua, ekonomi, akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua yaitu dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi Indonesia. Next, ekonomi global dapat menyusut hingga 1% pada 2020 karena pandemi virus corona ini baru terjadi, dan dapat berkontraksi lebih jauh jika pembatasan kegiatan ekonomi diperpanjang tanpa respon fiskal memadai. Pengarahan UN Desa menemukan bahwa jutaan pekerja berisiko kehilangan pekerjaan ketika hampir 100 negara menutup perbatasan nasional mereka. Itu bisa berarti kontraksi ekonomi global 0,9% pada akhir 2020, atau bahkan lebih tinggi jika pemerintah gagal memberikan dukungan pendapatan dan membantu meningkatkan belanja konsumen. Next. Menurut perkiraan, penguncian di Eropa dan Amerika Utara memukul sektor jasa dengan keras, terutama industri yang melibatkan interaksi fisik seperti pedagang retail, rekreasi, dan perhotelan, dan transportasi. Secara kolektif, industri-industri semacam itu mencakup lebih dari 1/4 dari semua pekerjaan di negara-negara tersebut. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian. Tingkat keparahan dampak akan sangat tergantung pada durasi pembatasan pada pergerakan orang dan kegiatan ekonomi, serta pada skala dan kemanjuran respons oleh otoritas-otoritas keuangan nasional. Dengan latar belakang itu, UN Desa bergabung dengan paduan suara di seluruh sistem PBB yang menyerukan paket stimulus fiskal yang dirancang dengan baik yang memprioritaskan pengeluaran kesehatan dan mendukung rumah tangga yang paling terkena dampak pandemik. Liu Zhenmin, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan ekonomi dan sosial, mengatakan bahwa diperlukan langkah-langkah kebijakan yang mendesak dan berani. Tidak hanya untuk menahan pandemi dan menyelamatkan nyawa, tetapi juga untuk melindungi yang paling rentan di masyarakat kita dari kehancuran ekonomi dan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas keuangan. Analisis ini juga memperingatkan bahwa efek buruk dari pembatasan ekonomi yang berkepanjangan di negara maju akan segera menyebar ke negara-negara berkembang melalui jalur perdagangan dan investasi. Penurunan tajam dalam pengeluaran konsumen di Uni Eropa dan Amerika Serikat akan mengurangi impor barang-barang konsumsi dari negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang, terutama yang bergantung pada pariwisata dan ekspor komoditas, menghadapi risiko penurunan ekonomi yang meningkat. Produksi manufaktur global dapat berkontraksi secara signifikan, dan jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor pariwisata di negara-negara berkembang. Pulau kecil yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah.
Badan Penerbangan Sipil PBB, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, menyambut baik komitmen para pemimpin ekonomi utama G20 akhir pekan lalu yang menunjukkan bahwa dukungan fiskal yang berani diperlukan untuk melindungi industri perjalanan global untuk membantu pemulihan global dalam beberapa bulan mendatang. Sementara itu, penurunan pendapatan terkait komoditas dan pembalikan aliran modal meningkatkan kemungkinan tekanan utang bagi banyak negara. Pemerintah mungkin terpaksa membatasi pengeluaran publik pada saat mereka perlu meningkatkan pengeluaran untuk menahan pandemi dan mendukung konsumsi dan investasi. Next. Pertumbuhan ekonomi juga memburuk sepanjang 2020, tak terlepas dari daya beli masyarakat yang tergerus selama pandemi. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2019, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi hingga 57% pada pertumbuhan ekonomi. Sepanjang 2020, pandemi membuat jutaan pekerja harus kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Seiring dengan kondisi tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan 1 2020 tercatat 2,84%. Kemudian pada triwulan 2 2020 mengalami kontraksi 5,51%. Dan triwulan 3 terkontraksi 4,04%. Daya beli masyarakat turun, terutama karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengeram pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Angka pengangguran pun meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2020 menunjukkan COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 29,12 juta orang atau 14,28% dari 203,97 juta orang penduduk usia kerja terdampak pandemi. Sementara salah satu indikator dari lemahnya daya beli terlihat dari sisi penjualan real yang tercatat masih mengalami kontraksi. Indeks penjualan RIE atau IPR November tercatat masih mengalami kontraksi 1,2%, lebih baik dibandingkan kontraksi pada Oktober di angka 5,3%. Perbaikan terjadi pada sebagian besar kelompok barang dengan penjualan sandang, bahan bakar, kendaraan bermotor, serta suku cadang dan aksesoris tumbuh positif. Next. Yang terakhir yaitu solusi. Solusi yang dapat diberikan untuk mengurangi efek negatif dari pandemi ini yang pertama adalah melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Yang keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Dan yang terakhir, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu disebut sebagai tenaga kerja, ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini. Ada yang menyebutkan di atas 17 tahun, ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun. Bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja. Pekerja informal yang menyumbang sekitar 61% dari tenaga kerja global sangat rentan selama pandemi karena mereka harus menghadapi risiko K3 yang lebih tinggi dan kurangnya perlindungan yang memadai. Bekerja dengan tidak adanya perlindungan
seperti cuti sakit atau tunjangan pengangguran, membuat para pekerja ini mungkin perlu memilih antara kesehatan dan pendapatan yang beresiko terhadap kesehatan mereka, kesehatan orang lain, serta kesejahteraan ekonomi. Pandemi juga dapat memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi, yang dapat memperburuk ketimpangan yang mempengaruhi sebagian besar kelompok pekerja seperti 1. Pekerja yang sudah memiliki masalah dengan kondisi kesehatan. 2. Kaum muda yang sudah menghadapi tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang lebih tinggi. 3. Pekerja yang lebih tua yang mungkin menghadapi risiko lebih tinggi terkena masalah kesehatan yang serius dan kemungkinan menderita kerentanan ekonomi. 4. Perempuan yang terlalu banyak mewakili pekerjaan-pekerjaan yang berada di garis depan dalam menangani pandemi dan yang akan menanggung beban yang tidak proporsional dalam tanggung jawab perawatan terkait dengan penutupan sekolah atau sistem perawatan. 5. Pekerja yang tidak terlindungi, termasuk pekerja mandiri, pekerja kasual, dan pekerja musiman, yang tidak mempunyai akses terhadap mekanisme cuti dibayar atau sakit. Dan yang terakhir, nomor 6, pekerja migran, yang mungkin tidak dapat mengakses tempat kerja mereka di negara tujuan, ataupun kembali pulang kepada keluarga mereka. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Seiring dengan menyebar luasnya virus corona, membuat pasien positif COVID-19 itu menjadi semakin bertambah dari hari ke hari. Kejadian ini bukan saja menggemparkan, tapi juga membuat banyak masyarakat diikuti perasaan khawatir. Kekhawatiran itu datang dari selain banyaknya korban yang meninggal, juga virus COVID-19 belum ditemukan vaksinnya. Meskipun begitu, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk memutus penularan COVID-19. Salah satunya adalah dengan himbauan menjaga jarak fisik atau physical distancing, kerja dari rumah, belajar di rumah, hingga beribadah dari rumah. Namun, upaya tersebut tidak akan efektif bila tidak disertai dengan kesadaran individu untuk mematuhi himbauan dari pemerintah. Jadi, dalam hal ini, setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap orang lain dengan tidak ikut menyebarkan virus corona. Dari sini ada 12 cara pencegahan virus corona yang harus diterapkan oleh setiap individu. Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan. Cara pencegahan pertama yang harus kamu terapkan adalah rajin mencuci tangan. Hal ini karena sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun dan air mengalir diyakini sangat efektif membunuh kuman, bakteri, dan virus termasuk juga virus corona. Yang kedua yaitu gunakan masker saat berpergian keluar rumah. Dan mencuci tangan, upaya yang lain yang bisa kamu lakukan untuk menghindari virus corona adalah dengan cara menghindari berpergian keluar rumah. Jika terpaksa harus pergi, pakailah masker. Jangan lepas masker sembarangan. Yang ketiga yaitu hindari berjabat tangan dan berpelukan. Hindari kontak kulit seperti berjabat tangan mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk itu saat ini menghindari kontak adalah cara terbaik. Yang keempat yaitu hindari menyentuh area wajah. Penting untuk diperhatikan bahwa virus corona dapat menyerang tubuh melalui area segitiga wajah seperti mata, mulut, dan hidung. Area segitiga wajah rentan tersentuh oleh tangan, sadar atau tanpa disadari. Maka dari itu, menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah bersentuhan dengan benda atau bersalaman dengan orang lain dari cara untuk mencegah tertular dari virus corona. Yang kelima yaitu etika saat bersin dan batuk. Satu di antara penyebaran virus corona bisa melalui udara. Ketika kamu bersin dan batuk, tutup mulut dan hidung agar orang yang ada di sekitar tidak terpapar percikan kelenjar liur. Yang keenam yaitu jangan berbagi barang pribadi. Virus corona mampu bertahan di permukaan hingga 3 hari. Penting untuk tidak berbagi peralatan makan, sedotan, handphone, dan sisir. Gunakan peralatan sendiri demi kesehatan dan mencegah terinfeksi virus corona. Yang ketujuh yaitu bersihkan perabotan rumah. Hanya menjaga kebersihan tubuh, kebersihan lingkungan tempat kamu tinggal juga penting. Gunakan disinfektan untuk membersihkan perabotan yang ada di rumah. Yang ke-8 yaitu hindari berkumpul dalam jumlah banyak. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah membuat peraturan untuk tidak melakukan aktivitas keramaian selama pandemi virus corona.
Tak hanya tempat umum seperti tempat makan, gedung olahraga, tetapi tempat ibadah saat ini harus mengalami dampak tersebut. Yang ke-9 itu menjaga jarak sosial. Satu di antara pencegahan penyebaran virus corona yang efektif adalah jaga jarak sosial. Pemerintah telah melakukan kampanye jaga jarak fisik atau physical distancing. Dengan adanya penerapan physical distancing ketika beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum, kamu sudah melakukan satu langkah mencegah terinfeksi virus corona. Yang ke-10 yaitu mencuci bahan makan. Selain mencuci tangan, mencuci bahan makanan juga penting dilakukan. Rendam bahan makanan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran menggunakan larutan hidrogen peroksida atau cuka putih yang aman untuk makanan. Yang ke-11 yaitu jangan berpegangan pada tiang. Cara mencegah virus corona lainnya bisa mulai kamu terapkan dengan tidak berpegangan pada tiang secara sembarangan. Yang ke-12 yaitu sering membersihkan layar ponsel. Selain tiang ternyata layar ponsel juga merupakan salah satu tempat paling kotor. Memangnya kamu selalu mencuci tangan saat layar ponsel ini. Maka dari itu kalau bisa kamu harus menghindari pemakaian telepon di area umum, apalagi saat menggunakan transportasi massal. Next. Ya, berikutnya cara penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Yang pertama yaitu segera mengaktifkan protokol tanggap darurat tertinggi tingkat nasional untuk memastikan semua elemen pemerintahan dan masyarakat dapat mengetahui gejala-gejala COVID-19 cukup dengan pengukuran non-normatif. Yang kedua, memprioritaskan pelacakan kasus-kasus positif COVID-19 dengan tes secepat mungkin. Lanjutkan dengan melakukan isolasi dan karantina pada kontak-kontak dekat terhadap kasus. Yang ketiga, memberikan pendidikan publik secara penuh tentang COVID-19, bahayanya dan peran publik untuk turut membantu mencegahnya. Yang keempat, segera meneruskan pengawasan terhadap rantai penyebaran COVID-19 dengan memberikan tes kepada semua pasien yang memiliki gejala semacam pneumonia. Yang kelima, melakukan perencanaan dan simulasi multisektor untuk mencegah rantai penyebaran seperti pembatalan kegiatan yang menyebabkan banyak orang serta penutupan sekolah-sekolah dan tempat kerja. Next. Ya, selanjutnya cara mengamankan COVID-19 di publik. Yang pertama yaitu pentingnya menyadari bahwa bahaya COVID-19. Yang kedua, melakukan gaya hidup sehat dan bersih seperti mencuci tangan rutin serta menutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Yang ketiga, terus memperbarui perkembangan kesehatan tubuh dan terakhir. Yang keempat, melakukan social distancing sebisa mungkin. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terdapat 5 hal yang bisa saya simpulkan terkait hal ini. Pertama, virus corona atau COVID-19 ini virus yang menyerang sistem pernafasan manusia dan muncul pertama kali di Wuhan, Cina dan masih terjadi hingga saat ini. Vaksinasi dari virus ini sudah mulai diberlakukan dan semoga kita dapat beraktivitas secara normal. Lalu yang kedua, dampak dari pandemi ini yang paling besar dirasakan pada sektor ekonomi, terutama di Indonesia ini sendiri terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sehingga ekonomi di Indonesia menuju resesi. Begitu. Yang ketiga, perusahaan dan lembaga-lembaga mengalami penurunan penghasilan sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino pada sektor ekonomi. Yang mana ekonomi menurun, banyak perusahaan yang merugi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dan terjadi masalah pengangguran. Begitu seterusnya. Dan yang keempat, pandemi ini memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu dari populasi. Dan yang terakhir, WHO telah memberikan panduan kepada publik terkait pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.